Manga One Piece chapter 1106. Judul pada chapter ini adalah Aku Selalu Berada di Sisimu. Judul tersebut ditujukan untuk Bonnie, seperti yang dikatakan Dr. Vegapunk. Meskipun kekuatan terhebat dunia memberinya perintah untuk memusuhi seluruh dunia, tapi hal itu tidak berlaku untukmu, karena Kuma akan selalu menjadi ayahmu. Banyak keseruan yang terjadi pada chapter kali ini. Akhirnya Oda Sensei mengabulkan permintaan Bonnie dan Kuma, di mana sebelumnya mereka percaya bahwa nikah itu ada, dan akhirnya mereka melihatnya secara langsung, bahwa sang Dewa Matahari Nikah memang benar adanya. Selain itu, kita kembali diperlihatkan robot kuno yang kembali aktif, bersamaan dengan Luffy yang berubah ke mode Sangat Nikahnya. Kemudian di akhir panel, akhirnya kita diperlihatkan orang yang menghancurkan armada kapal perang Angkatan Laut. Mereka adalah Dory dan Brogy. Rupanya mereka akan ikut meramaikan pertempuran di Pulau Egghead. Chapter dimulai dengan sebuah cover request, di mana kita diperlihatkan Nico Robin yang sedang bersama dengan seekor buaya darat. Robin kemudian mendandani buaya tersebut, tapi bukannya tambah garang. Buaya tersebut jadi terlihat lebih gemoy. Meskipun begitu, mereka menyukainya. Tertulis pada panel awal, siapakah yang mendekat itu? Kawan ataukah lawan? Pada panel tersebut terlihat ada sebuah kapal yang sedang mendekat ke Pulau Egghead. Melihat kapal perang Angkatan Laut yang telah mengepung pulau, salah seorang yang berada di kapal tersebut mengatakan, "Jadi ini memang benar terjadi." Rupanya mereka mengetahui hal tersebut dari surat kabar. Scene kemudian berpindah ke pusat kota. Pada panel ini terlihat Monkey D. Luffy dengan perut yang membesar. Namun dalam sekejap perut Luffy kembali mengecil. Para kroco Angkatan Laut yang melihat kejadian itu, mereka mengatakan jika Luffy sepertinya bukanlah manusia. Para kroco Angkatan Laut bahkan mengira jika Luffy mungkin saja akan melahap mereka, sehingga mereka tidak berani mendekati Luffy. Masih di lokasi yang sama, beberapa bangunan mulai rata dengan tanah, dan salah satu angkatan laut juga terkena ledakan dari sebuah bangunan, sehingga angkatan laut yang lain meminta agar mereka segera pergi dari pulau ini. Dan rupanya mereka juga berniat untuk membawa Luffy. Meskipun dia adalah Yonko, kita bisa melemahkannya dengan batu laut. Namun scene kembali berpindah ke pantai Pulau Egghead, di mana kapal perang Angkatan Laut sedang berusaha untuk menghancurkan pulau dengan serangan Buster Call. Kemudian di panel selanjutnya, kita diperlihatkan Dr. Vegapunk yang melihat Kuma, Bonnie, Atlas, dan Franky sedang melayang di udara. Di momen itu Vegapunk menghubungi Atlas dan memintanya untuk memberikan sesuatu itu pada Bonnie. Kemudian Atlas menjawab, "Baiklah, aku mengerti." Di momen yang sama, Saturnus kemudian memberikan perintah kepada Pasifista, "Tembak Kuma dan putri bodohnya itu, sampai hancur berkeping-keping." Rupanya di momen itu juga Sanji terlihat sedang mendekat ke arah Bonnie dengan menggunakan teknik Skywalk. Di panel selanjutnya, Atlas terlihat memberikan sesuatu kepada Bonnie, sedangkan raut wajah Bonnie tampak sedikit kaget setelah menerimanya. Kemudian beberapa pasifista telah membidik Bonnie dan Kuma dan telah bersiap untuk menembakkan lasernya. Tapi sebelum hal itu terjadi, Bonnie mengatakan, "Jangan tembak kami, ayah. Tolong biarkan kami pergi dari pulau ini." Setelah mengatakan hal tersebut, para pasifista terlihat merespon ucapan Bonnie. Para kroco Angkatan Laut yang mendengar hal itu pun kemudian bertanya, "Suara itu tidak mungkin." Para pasifista mendengar suara itu di tengah ledakan seperti ini. Dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Rupanya para pasifista benar-benar merespon ucapan dari Bonnie, sehingga para pasifista mengubah targetnya dan mengarahkan lasernya kepada para angkatan laut. Melihat kejadian itu, salah satu angkatan laut mengatakan, "Kenapa kau mengarahkannya pada kami?" Dan pada sebuah halaman ganda yang begitu epik, para pasifista rupanya berbalik menyerang para angkatan laut, di mana kapal perang angkatan laut yang berada di tepi pantai menjadi sasaran empuk pasifista. Terlihat beberapa kapal perang tersebut mulai dihancurkan satu persatu. Melihat kejadian itu, salah satu angkatan laut yang berada di kapal kemudian mengatakan,
para pasifista jadi menggila. Bukan hanya di tepi pantai saja, tetapi seluruh pasifista yang ada di pusat kota semuanya berbalik menyerang angkatan laut. Melihat kejadian itu, Dr. Vega Pang mengatakan hanya satu hal yang membuatnya merasa takut, yaitu melihat Bonnie terbunuh oleh ayah yang begitu mencintainya. Sehingga Vega Pang tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Itulah alasan mengapa Vega Pang membuat pasifista sama seperti Kuma. Vega Pang memprogram individualitas kepada setiap unit pasifista. Meskipun kekuatan terhebat dunia memberikan perintah kepada pasifista untuk memusuhi seluruh dunia, tapi hal itu tidak akan berlaku padamu, Bonnie, karena Kuma akan selalu menjadi ayahmu. Meskipun ini adalah permintaan yang egois, tapi tolong mengertilah, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Saturnus yang juga berada di pusat kota melihat pasifista berbalik menyerang mereka. Saturnus sudah mengetahui jika satu-satunya orang yang bisa mengubah kendali pasifista adalah Dr. Vega Pang. Dan di panel selanjutnya, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana Saturnus telah menusuk Vega Pang menggunakan kakinya, bahkan sampai menembus tubuh Vega Pang. Di momen itu Vega Pang melanjutkan perkataannya, jika ia penasaran dengan apa yang akan terjadi ke depannya jika Saturnus melakukan hal ini padanya. Dari sudut pandang lain, Bonnie yang melihat kejadian tersebut hanya bisa berteriak tanpa bisa menyelamatkan Dr. Vega Pang. Frankie juga mengatakan, "Sial, Vega Pang!" Kemudian Saturnus langsung memerintahkan Kizaru untuk memusnahkan Bonnie dan Kuma. Dengan cepat, Kizaru langsung bergerak menuju ke arah Kuma. Kizaru langsung menyerang mereka menggunakan lasernya. Alhasil, semua orang yang sedang melayang tersebut terkena serangan laser dari Kizaru, kecuali Bonnie yang dilindungi oleh Kuma. Meskipun Sanji dapat menangkis beberapa laser Kizaru, tapi akhirnya Sanji juga terkena serangan itu. Tidak sampai di situ saja, Kizaru kembali bersiap menyerang Kuma dan Bonnie dengan menggunakan teknik yang bernama Amano Murakumo, sebelum Kizaru menebaskan pedangnya pada Kuma. Di momen itu, Kizaru mengatakan, "Jika saja kau menyerah, ini tidak akan menyakitkanmu, Bonnie." Kemudian Bonnie hanya mengatakan, "Kizaru." Namun sesaat sebelum Kizaru menyerang Bonnie, Kizaru merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arahnya. Rupanya itu adalah tangan Luffy yang memanjang dan telah dilapisi oleh haki. Namun Kizaru tidak sempat menghindari pukulan Luffy. Hingga akhirnya Kizaru jatuh dan menghantam beberapa bangunan. Setelah menghantam Kizaru, Luffy mengatakan, "Ini semakin menarik. Si. Dan kita pun melihat tanah yang berada di bawah Kuma dan Bonnie telah berubah seperti karet. Hingga akhirnya Kuma dan yang lain mendarat dengan selamat. Bonnie yang baru menyadari keberadaan Luffy kemudian mengatakan, "Hah? Mugiwara? Dari mana ia datang?" Di momen itu juga Luffy dengan tawa khas nikahnya juga mengatakan, "Karena perutku sudah kenyang, kekuatanku sudah pulih sekarang." Kemudian salah satu angkatan laut yang berada di dalam kapal mengatakan, "Hentikan para pasifista." Di panel yang lain kita diperlihatkan Kizaru yang sedang duduk sembari memegangi kepalanya. Sepertinya Kizaru baik-baik saja. Ya, meskipun kelihatannya agak pusing dikit kali ya. Setelah Bonnie mendarat dengan selamat, ia langsung bergegas menuju Dr. Vega Pang. Bonnie terlihat sedih melihat keadaan Dr. Vega Pang. Kemudian Sanji memerintahkan Bonnie untuk segera lari dari tempat itu. Bersamaan dengan Luffy yang telah kembali dalam mode Sangat Nikahnya, robot kuno juga diperlihatkan kembali aktif dan terlihat mulai bergerak. Di sisi lain, Bonnie yang sedang bersama Dr. Vega Pang, perhatiannya teralihkan setelah mendengar genderam pembebasan dari detak jantung Luffy. Di momen itu, Bonnie mengatakan, "Irama ini." Mendengar irama tersebut, Bonnie menjadi teringat kenangan bersama ayahnya, di mana Bonnie mengingat perkataan Kuma sebelumnya. Jika Kuma sangat mengaguminya, dia akan muncul, tertawa, dan menari pada irama ini, di mana Bonnie dan Kuma juga pernah melakukan hal tersebut. Setelah mengingat kejadian itu, pandangan mata Bonnie tertuju ke atas.
Di momen itu, Vegapunk membuka matanya dan melihat ekspresi wajah Bonnie. Rupanya Bonnie melihat Luffy dalam mode Sun God nikahnya, sedang melompat di udara dengan tawa khas nikahnya. Di momen itu Vegapunk mengatakan, "Jadi kau sama sekali tidak menyadarinya ya? Tapi akhirnya aku juga bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itulah Monkey D. Luffy yang diincar Kuma selama ini. Dialah sang dewa matahari, Nika." Bonnie yang melihat Luffy dalam bentuk nikah, ia pun terlihat meneteskan air mata. Kemudian Vegapunk melanjutkan perkataannya, "Kuma, kau memang benar. Buster Call tidak akan mempengaruhi apapun. Orang-orang di seluruh dunia sudah menantikannya selama ratusan tahun." Scene kemudian berpindah ke tepi pantai utara Pulau Egghead. Pada panel tersebut ada sebuah kapal besar yang menuju Pulau Egghead. Kemudian Angkatan Laut melaporkan jika ada sebuah kapal besar yang mendekat. Tidak salah lagi, tapi seharusnya mereka telah bubar lebih dari 100 tahun yang lalu. Apa mereka akan berhenti? Tidak, mereka akan terus maju. Kenapa harus mereka yang datang? Cepat tembak mereka. Sial, kenapa para raksasa ada di sini? Mendengar apa yang Angkatan Laut katakan, Brogy mengatakan, "Sial, berani sekali mereka mengatakan itu." Kemudian Dory menjawab, "Di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari." Kemudian Dory dan Brogy mengatakan, "Kami datang untuk menemui Mugiwara, sang dewa matahari." Kemudian Angkatan Laut melaporkan bahwa ini keadaan darurat. Para bajak laut raksasa telah muncul. Tertulis pada panel akhir, harapan raksasa akhirnya telah datang juga. Wow, sungguh chapter yang menarik. Oke, mungkin segitu aja review One Piece chapter 1106. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.